Tujuan pembelajaran kita kali ini, nantinya kita bisa membuat select statement pada PLSQL, lalu kita bisa membuat DML atau Data Manipulation Language statement dalam PLSQL. Skill statement dalam PLSQL: pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel, sedangkan perintah DML dapat digunakan untuk memodifikasi data. Prinsip yang berlaku pada PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah keyword end menyatakan akhir dari PLSQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi PLSQL tidak ada perintah seperti create, alter, dan drop. PLSQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language. Jadi dalam PLSQL tidak ada perintah print atau revoke. Select statement untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database digunakan perintah select. Untuk perintah select pada PLSQL ini sama dengan biasanya. Jadi select list adalah daftar kolom, variable name, nama variable scalar, record name, PLSQL record, tabel, nama tabel, condition, kondisi atau ekspresi atau konstanta dan operator untuk membandingkan termasuk variabel dan konstanta. Pausa into dan dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel. Dia memanggil data. Ya, ini adalah contoh untuk statement select untuk proses pengambilan data dalam PLSQL. Jadi kita declare dulu nama variabelnya depno dengan tipe number, variabel location ID juga number. Lalu kita letakkan statement selectnya pada blok begin end, select department ID, location ID into nama variabel depno dan variabel location ID from departments where department name sama dengan sales. Berikutnya contoh kedua, kita gunakan attribute type. Declare variable hire date, employee hire date type, berarti ini maksudnya sama dengan tipe data hire date pada tabel employee. Salary, mengambil tipe data salary pada tabel employee. Kemudian begin select hire date salary into variable hire date dan variable salary from employee where employee ID sama dengan service. Lalu kita contoh ketiga, menggunakan fungsi group yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Oke. Variable simsal tipe data number, variable depno number not null, diisi 60. Statement selectnya select sum salary into sum sal from employee where department ID nya sama dengan depno. DPM output line sum salary is to char variable simsal. Manipulasi data dengan PLSQL. Untuk manipulasi data yang ada dalam database, gunakan perintah DML seperti insert, update, delete, add, merge. Untuk menambahkan data, perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Ini adalah contoh untuk menggunakan perintah insert into employee
employee ID, first name, last name, email, hire date, job ID, salary, value, employee, sick, max, float, root, course, course, system, ADAST, 4.000 untuk salary-nya seperti pada SQL biasanya. Lalu mengubah data, kita gunakan update untuk memodifikasi baris. Ini contoh penggunaannya. Declare variable sal increase dengan tipe datanya sama dengan tipe data salary pada tabel employee. Kita beri nilai 800. Update employee, set salary sama dengan salary plus visual English. Jadi kolom salary kita isi dengan salary, lalu ditambahkan dengan variable salary English yang didapat di PLSQL, yaitu dengan nilai 800, dimana job ID sama dengan stclock. Menghapus data, kita gunakan perintah delete. Contohnya variable depno, kita gunakan tipe datanya sama dengan department ID pada tabel employee, kita beri nilai 10. Jadi untuk delete from employee where department ID sama dengan variable depno. Jadi kita cari department ID yang sama dengan 10. Menggabung baris data, perintah merge gunakan untuk memilih data dari suatu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Contohnya seperti ini. Variable employee number, kita gunakan tipe datanya sama dengan employee ID, kita beri nilai 100. Lalu merge into copy emp using employees on a.employee ID sama dengan variable employee number when matched, then update set j.first name sama dengan a.first name, j.last name sama dengan a.last name, dan selanjutnya when not matched, then insert value a.employee ID, a.first name, a.last name sampai a.department ID. Ini untuk aturan penamaan pada PLSQL. Jadi untuk variabel pada awalnya kita beri awalan V, untuk konstanta kita beri awalan C. Kemudian untuk kursor beri akhiran underscore kursor, exception E, table type, table.type, table underscore type maksudnya. Lalu table record type, record, variable substitusi menggunakan P di awal, house atau bind variable itu menggunakan G. SQL cursor, pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses burst dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan cursor. Ada dua macam cursor, yaitu implicit cursor dan explicit cursor. Atribut dari SQL cursor, dengan menggunakan atribut dari SQL cursor kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL cursor. Ini contoh penggunaan cursor. Jadi variabel row delete dengan data varchar 2. Ini variabel globalnya. Kemudian declare variabel employee ID, kita beri nilai 176. Kita akan mendelete from employee where employee ID sama dengan
176. Kemudian row delete SQL row count, row delete, lalu kita print row delete nilai dari ini. Oke, ringkasan dari apa yang kita pelajari tadi, kita telah mempelajari penggunaan SQL statement dalam PL/SQL melalui perintah select, insert, update, delete, dan merge. Lalu terdapat dua tipe cursor, implicit dan explicit. Untuk menguji hasil DML statement, kita gunakan atribut SQL row count, SQL font, SQL not found, dan SQL is open. Ya, ini latihan soal. Yang pertama, buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID. Gunakan fungsi max, setelah itu simpan hasilnya dalam find variable gmix.no dan tampilkan hasilnya. Jadi kita pertama declare variable gmix.no dengan tipe data number, kemudian kita select max.no into gmix.no from department PL/SQL sukses.